Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia. Saya dari kelas 1A, program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan salah satu matkul ilmu pendidikan, yaitu konsep dasar ilmu pendidikan. Konsep dasar ilmu pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa yang dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Menurut Ngalim Purwanto, 2002, perumusan tentang pendidikan lebih jauh termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan dalam manusia dan masyarakat untuk survive atau bertahan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Hakikat pendidikan. 1. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang mana memiliki arti dan makna tersendiri. Menurut Redja Mulia Harjo tahun 2004, mengemukakan bahwa ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh oleh riset. Pengetahuan yang dihasilkan oleh riset yang disajikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan. Maka ilmu pendidikan dapat pula dibataskan sebagai sebuah sistem konsep pendidikan yang dihasilkan melalui riset. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidik merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses kebantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna di masa depan. 2. Unsur pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan ada 6 unsur pendidikan yang dapat membangun pola interaksi antara unsur yang satu dan unsur lainnya tidak bisa dipisahkan karena semua unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi atau saling melengkapi. Unsur pendidikan itu ada 5, yaitu 1. Unsur tujuan pendidikan, 2. Unsur guru atau pendidik, 3. Unsur siswa atau peserta didik, 4. Unsur lingkungan, dan kelima, unsur alat pendidikan, dan terakhir yang keenam adalah kepemimpinan sekolah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu unsur tujuan pendidikan. Menurut Langfeld, dalam bukunya Back Novel Theoritis Pedagogik, tujuan pendidikan dibedakan atas 5 tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara, dan tujuan perantara, serta tujuan insidental. 2. Unsur guru atau pendidik. Unsur guru atau unsur pendidik ialah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Menurut Dwi Nugroho Hidayanto dalam Hasbullah, menginventarisasi bahwa pendidik ini meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. Yang ketiga, unsur siswa atau peserta didik. Menurut Sutari dalam Hasbullah, mengemukakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang untuk sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan sedangkan dalam arti sempit peserta didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. 4. Unsur lingkungan. Menurut Sartain dalam Hasbullah, lingkungan atau environment meliputi kondisi dan alam dunia yang
dengan cara-cara tertentu mempengaruhi lingkungan kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Kenapa diperlukannya metode pendidikan lingkungan sekolah? Karena dari dilihat dari keseharian yang ada di lingkungan sekolah sangat memprihatinkan. Lingkungan sekolah umumnya kurang menjadi perhatian apabila pemimpin sekolah juga tidak peduli. Oleh sebab itu, diberikannya pengetahuan tentang lingkungan agar anak-anak yang diharapkan mempunyai sikap yang lebih positif terhadap lingkungannya. 5. Unsur alat-alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang disengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. 6. Yang keenam, unsur kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan mengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan kepala sekolah dapat efektif dilihat berdasarkan kriteria, yaitu mampu memperdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar. 2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai waktu yang diterapkan. 3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat. 4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan sesuai dengan kedewasaan guru. 5. Bekerja dengan tim manajemen. 6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif. B. Landasan ilmu pendidikan. 1. Landasan filosofi pendidikan. Landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi praktek pendidikan. 2. Landasan hukum yuridis atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh di dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 6. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun wajib mengikuti program wajib belajar. Pasal 34. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Landasan deskripsi ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya atau desain yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Biasanya secara umum landasan ilmiah pendidikan diambil dari hasil riset ilmiah yang sudah ada berbagai disiplin ilmu. Maka sebab itu landasan deskripsi ilmiah disebut dengan landasan ilmiah pendidikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.